Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali bersama saya, Maria Kristina Wunu, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ngada, dari SMPN Satap 1 Golewa. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh Ibu Francisca Soo. Beliau merupakan guru PJOK. Selamat pagi Ibu Siska. Selamat pagi Ibu Ina. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini sehat dan baik. Oke, puji Tuhan Ibu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, yang nantinya saya akan mengamati Ibu selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan supervisi kita kali ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Karena di sini merupakan persiapan awal agar Ibu lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Jadi Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan untuk kesempatan ini. Jadi yang pertama, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan nanti? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan saya berikan kepada peserta didik yaitu untuk peserta didik ini mampu menganalisis konsep dan variasi kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar. Itu siswa mampu menganalisis kombinasi dan variasi gerak dasar dalam permainan bola besar. Berarti tujuan pelajarannya itu ya Bu. Oke, yang kedua, kira-kira bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai? Area pengembangan itu yang pertama kita melalui dengan tahap diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan siswa dalam melakukan passing dan kontrol dalam permainan sepak bola. Itu peserta didik harus mampu melakukan dua gerakan sekaligus, yaitu passing dan kontrol dalam permainan sepak bola. Oke, luar biasa sekali Ibu. Oke, kira-kira yang berikutnya bagaimana rancangan pembelajaran? Misalnya strategi atau model pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas. Model pembelajaran yang saya lakukan nanti yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan dan bakat yang ada di dalam diri siswa. Itu siswa dibagi dalam 3 atau 4 kelompok dengan panduan yang akan dibimbing oleh Ibu Guru. Oke, luar biasa sekali Ibu Siska. Terus yang berikutnya, kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Media pembelajaran, karena sekolah kita ini juga fasilitasnya kurang, jadi guru harus kreatif untuk mengadakan media pembelajaran. Seperti permainan sepak bola itu kita bisa menggunakan bola karet atau bola yang tidak digunakan lagi, itu bisa diberikan untuk media, dan juga bola plastik itu harus dikreatif oleh guru untuk menciptakan media pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik. Oke, luar biasa sekali Ibu. Oke, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kegiatan pembelajaran ini akan saya laksanakan di hari Rabu, itu di kelas 9. Itu akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran variasi dan kombinasi passing dan kontrol dalam permainan sepak bola. Oke, Ibu, berarti hari Rabu di kelas 9 saya minta izin kepada Ibu Siska untuk mengamati selama proses pembelajaran, dan saya akan mencatat sesuatu yang mencatat semua kegiatan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Itu saja Ibu, terima kasih. Sehat? Masih. Sudah siap? Sudah. Hari ini semua berpakaian olahraga? Ya. Lengkap dengan sepatu ya? Ya. Bu periksa semua lengkap? Ya, baik. Terima kasih kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran PJOK. Ya, untuk membangkitkan semangat kita lakukan tepuk semangat dulu. Ibu minta Melan untuk memimpin kita dalam tepuk semangat. Tepuk semangat. Dim dim dim. Dum dum dum. Dang dang dang. Dim dim dim. Dum dum dum. Dang dang dang.
dengan berdoa untuk menyampaikan rasa syukur kita bahwa Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan. Ibu minta kepada salah satu peserta didik untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Malaikatku, pengawalku, jagalah aku anakku, supaya suci hatiku dan mengasihi Allahku. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yovin. Baik anak-anak, Ibu mengecek kehadiran kalian hari ini. Yang hadir jawab dan acungkan tangannya. Ana Maria Litvina Sakit. tidak hadir hari ini. Ya. Sakit ya? Ya. Kita doakan supaya cepat sehat dan bisa kembali sekolah seperti kalian ya. Dia sakit ya. Alexander, angkat tangannya. Arnoldus Hadir Bu. hadir. Gabriela Aprilia Hadir Bu. ya. Maria Marcelina Hadir Bu. ya. Maria Carmelan, Hadir Bu. Maria Carmelin, Hadir Bu. Maria Rilincia, Hadir Bu. Maria Yovita, Hadir Bu. Maria Clementina, Hadir Bu. ya, Clementina hadir. Maria Crescencia, Hadir Bu. Patricius Nikolaus, Yeremias, Bu. Ferencia, Hadir Bu. Norviano, Hadir Bu. Ricardus. Baik, satu orang yang tidak hadir ya. Ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk membangkitkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa dan membangkitkan rasa nasionalisme yang tinggi. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kalian berdiri dengan sikap siap, kita ikuti lagu yang akan dibunyikan oleh musik ya. Harap kita bernyanyi bersama-sama. Silakan duduk. Ya, baik, terima kasih. Anak-anak, dalam setiap pembelajaran kita mempunyai kesepakatan kelas masing-masing. Tentunya dalam pembelajaran PJOK kita ada kesepakatan kelas yang kita bangun bersama di awal masuk semester. Ada tidak, masih ingat? Masih ingat. Antaranya apa? Doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Lagi datang tepat waktu. Terus akhir dalam kegiatan pembelajaran PJOK yang kalian bangun kesepakatan bersama. Ketika menggunakan media pembelajaran, berpakaian olahraga. Terus bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas kelompok. Bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Ya, ada ya satu lagi yang kalian mungkin lupa, itu media pembelajaran yang digunakan, bola, net, semua ketika diambil dan kembalikan pada tempatnya. Untuk kesepakatan kelas ini sebagai dorongan untuk kita dalam melaksanakan kegiatan supaya kita terarah ya. Baik anak-anak, hari ini sebelum memulai pembelajaran kita akan melakukan mindfulness.
Mindfulness ini untuk mengembalikan konsentrasi kita, rasa lelah kita dari kemarin minggu lalu, mungkin tadi malam banyak tugas yang diberikan. Tugas itu banyak ya, dari rumah, di rumah juga orang tua membebani kamu dengan tugas, terus di sekolah banyak tugas ya. Kalau sudah di bangku SMP itu tugasnya semakin banyak ya, beda dengan kalian masih di SD. Oke. Untuk mindfulness-nya, Ibu ajak kita semua untuk berdiri, kita mendengarkan arahan yang akan dipandu dengan musik berikut ini. Lagu yang kalian dengarkan, pejamkan mata kalian, pejamkan, bayangkan sesuatu yang indah yang kalian alami. Suara lagu yang kalian dengar resapi. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan secara pelan-pelan. Keluarkan lewat hidung kalian. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan. Angkat tangan kalian. Turunkan dengan pelan-pelan. Angkat tangan kalian dan tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan nafas secara pelan-pelan. Bayangkan kalian tadi berangkat ke sekolah. Di jalan kalian mengamati lingkungan yang kalian lewati. Ketika kalian dibonceng sama ayah atau ibu kalian, kalian nikmati kebersamaan dengan beliau. Tarik nafas dalam-dalam sembari angkat tangan kalian ke atas. Hembuskan nafas, turunkan tangan kalian secara pelan-pelan. Buka mata kalian perlahan-lahan. Sambil tarik nafas, hembuskan lewat hidung secara perlahan-lahan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Konsentrasi sudah aman? Sudah. Itu manfaat mindfulness untuk menstabilitaskan kembali konsentrasi kita ya. Rasa capek, rasa lelah kita sudah dilepaskan ya. Itu manfaatnya yang baik ya. Baik anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari permainan bola voli ya. Permainan bola voli. Mungkin kalian pernah bermain voli? Ada yang pernah jadi atlet di sini? Mungkin masih SD pernah jadi atlet? Mana yang jadi atlet? Tepuk tangan. Jadi atlet. Terus pernah nonton pertandingan bola voli?
Pernah bermain bola voli? Itu namanya olahraga yang digemari oleh seluruh masyarakat, itu permainan bola voli. Namanya olahraga itu berarti olahraga kesukaan atau hobi seseorang yang harus dikembangkan ya. Ada yang tahu atau favorit dengan timnas bola voli Indonesia? Ada yang tahu? Timnas bola voli siapa? Siapa Milen? Megawati. Satu lagi Excel, mungkin ada yang tahu timnas? Farhan. Kalau yang cewek-cewek ini pasti ingat. Siapa lagi? Pemain voli. Rifan. Baik. Terima kasih. Berarti kalian juga selain hobi bola voli juga pasti menonton bola voli. Teknik dasar pola permainan penyerangan pasti kalian juga nonton ya. Kalian yang mau seperti itu? Seperti itu kita akan belajar lewat materi variasi dan kombinasi permainan bola voli. Ada yang tahu variasi kombinasi? Kombinasi itu bagaimana? Kombinasi. Bisa angkat tangan? Kombinasi, variasi kombinasi. Variasinya? Ya, kalau untuk variasi itu berarti gerakan yang dilakukan dengan berbagai cara ya. Misalnya dalam passing, itu kita bisa melakukan passing dengan maju. Terus bola ketika mundur kita mundur, ke samping, ke kiri, ke kanan ya, itu namanya variasi. Tapi kalau dengan kombinasi berarti melakukan dua teknik, passing bawah dan passing atas. Dalam satu kali melakukan itu kita bisa melakukan passing bawah dan passing atas. Baik. Dengan tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu dengan mengamati video dan gambar, peserta didik mati lampu, tidak ya? Dengan mengamati gambar dan video, peserta didik dapat menganalisis konsep dan prosedur, teknik, variasi dan kombinasi permainan bola voli. Oke. Yang diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini penilaiannya Ibu ambil secara individu. Masing-masing, semua terlibat aktif ya, supaya dapat nilai yang baik. Terus nanti ada penilaian praktek. Penilaian praktek kita lakukan di luar kelas. Oke. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, Ibu bagi kalian dalam bentuk kelompok yang akan ditarik melalui undi. Pembagian kelompok Ibu lakukan melalui tarik undi. Ketika ambil undian, kembali ke meja, buka silakan. Di situ ada kelompok passing bawah dan kelompok passing atas. Mendapat tulisan itu silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Di sini Ibu bagikan kelompok passing atas, ya di sini kelompok passing bawah. Ibu minta Alexander Kaju semua bergegas untuk mau ambil lori. Semua silakan ambil lori. Silakan bergabung, langsung menuju ke meja masing-masing, ambil dengan alat tulis masing-masing. Dengan alat tulis masing-masing silakan bergabung. Ini passing bawah, ini passing atas ya. Silakan dengan alat tulisnya masing-masing. Sudah dapat? Sudah buka semua? Sudah. Semua dengan lotnya masing-masing. Sudah? Sudah. Mana kelompok passing bawah? Passing bawah kelompoknya di mana? Di sini. Ya, sini. Ya. Yang passing bawah. Ready? Passing atas. Oh ya. Kita satu orang tidak hadir ya? Ya. Yang ini tadi passing? Atas. Oke. Di sini Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Kalian mengamati video yang ada di layar.
passing bawah dan passing atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakannya tangan Selamat kembali dengan saya Pak Haji. Untuk pagi ini kita akan belajar tentang salah satu permainan bola besar, yaitu permainan bola voli. Di mana untuk permainan bola voli ini nanti kita sudah tahu bahwasannya ada beberapa teknik dasar yang perlu kita pelajari. Untuk yang pertama, teknik dalam permainan bola voli itu kita mengenal istilah servis. Kemudian yang kedua, kita mengenal istilah passing. Kemudian teknik yang ketiga ada smash, dan teknik selanjutnya ada blocking. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan memperdalam, akan mempelajari tentang teknik dasar bola voli, yaitu tentang passing. Di mana untuk passing nanti dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada passing bawah, kemudian yang kedua ada passing atas. Seperti apa saja. Tapi sebelum kita masuk ke passing, ya, nanti akan kita jelaskan dulu untuk tekniknya, untuk genggaman tangan, kemudian posisi kaki, posisi badan, posisi pandangan mata, dan sebagainya. Akan saya praktekkan untuk gerakan passing bawah seperti apa yang benar, baik itu dari gerakan menang, posisi kaki, kemudian pandangan mata kita. Kurang lebih seperti ini. Pandangan selalu ke arah datangnya bola, kemudian posisi kaki nanti jongkok, agar ditekuk, kaki jangan sejajar, tangan harus lurus. Nah, usahakan minimal 1 meter di atas kepala. Ini bawah bola voli. Nanti untuk perkenaannya, ya. Jadi posisi badan kita seperti apa, tangan kita seperti apa, kaki dan pandangan kita seperti apa. Nah, kita mulai dari posisi kedua tangan kita dulu. Yang pertama, pastinya dalam passing bawah itu kedua tangan kita harus lurus ke depan. Setelah itu buka kedua telapak tangan dengan keempat jari digabungkan menjadi satu, sedangkan ibu jarinya terpisah. Silakan dilihat posisinya seperti ini. Kemudian letakkan telapak kanan salah satunya, bisa yang kanan di atas atau yang kiri di atas telapak tangan kita. Kemudian kedua ibu jari mengunci seperti ini. Nah, seperti inilah nanti posisi tangan kita saat nanti kita akan melakukan gerakan passing bawah. Kemudian perkenaannya nanti biasanya dia itu di sekitar pergelangan tangan atau di sekitar sini. Karena apa? Nanti kalau terlalu ke bawah, di sini nanti bolanya akan melari kemana-mana. Sedangkan misalnya terlalu ke atas, nanti bulannya susah dikontrol. Seperti itu. Kemudian, teknik yang kedua yaitu usahakan kedua lengan harus lurus. Karena apa? Kalau tangan kita sedikit ditekuk, otomatis bolanya nanti tidak mengarah ke depan, tapi bisa ke samping, kanan samping kiri atau bahkan bisa ke belakang. Makanya untuk tekniknya nanti harus kedua lengannya lurus. Kalau tadi kita sudah belajar teknik untuk lengan kita, kemudian yang selanjutnya kita akan belajar teknik posisi kaki saat kita melakukan gerakan passing bawah. Untuk posisi kaki, nanti kedua kaki dibuka kurang lebih selebar bahu. Jangan terlalu sempit atau juga jangan terlalu lebar, selebar bahu saja. Kemudian usahakan salah satu kaki di depan, jangan sejajar. Karena apa? Kalau sejajar, nanti otomatis gerak kita kurang fleksibel. Jadi salah satu harus geser ke depan, bisa yang kanan, bisa yang kiri.
Ini tujuannya supaya nanti gerakan kita ke segala arah nanti bisa lebih fleksibel. Dengan kita kombinasikan kedua tangan kita lurus. Nah, kemudian nanti posisi lutut agak ditekuk, posisinya seperti ini, ya. Kemudian perkenaan bola nanti berada di pergelangan dengan pandangan mengikuti arah datangnya bola, seperti itu. Jadi nanti kurang lebih gerakannya seperti ini. Oke, kita akan mempraktekkan latihan teknik untuk passing bawah, teknik pemula. Jadi nanti kita melakukan passing tangan, passing tangan. Bagaimana nanti lurus gerakan diberikan untuk gerakannya. Variasi ya, variasi lempar tangkap, lempar, passing, terus bola jatuhnya tangkap ya. Itu namanya variasi. Variasi. Oke, teman-teman, kita akan melakukan latihan passing bawah. Untuk gerakan kali ini nanti kita akan memanfaatkan media di sekitar kita, yaitu kita akan passing dengan kita tampilkan dengan tembok. Seperti apa? Silakan disimak. Itu variasi ya, variasi dipantulkan ke tembok. Tetap dengan tekniknya, tangan diluruskan ke depan dengan kedua telapak tangan saling mengepal. Terus ketika menerima bola kaki ditekuk. Belajar tentang teknik untuk passing bawah bola voli. Nanti ada beberapa latihan yang akan kita lakukan. Yang pertama nanti bisa kita lakukan sendiri, kemudian yang kedua juga bisa kita lakukan secara. Dan pastikan hasil diskusinya. Baik, Ibu minta 2 orang untuk sebagai pemateri dan sebagai moderator. Baik, terima kasih Yeti. Ya. Baik, siap ya. Ya. Bisa geser ke mana ya? Ya. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok yang atas akan presentasi kami. Waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok pusing atas akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok pusing atas. Gambar nomor 1, penjelasan. Jari-jari dan telapak tangan menyerupai mangkuk di atas wajah dan pandangan lurus ke arah bola. Gambar 2, terukur lutut hingga berat badan bertumpu pada ujung kaki bagian depan. Salah satu kaki maju ke depan, tangan di atas kepala bersiap-siap untuk menerima bola. Gambar ketiga, tangan di atas kepala, kedua tangan ditarik ke belakang, lalu saat bola datang, terima bola dan mengumbar ke teman. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang bertanya? Kelompok passing bawah mungkin dari pemaparan materi kelompok passing atas mungkin ada hal-hal yang belum dipahami, silakan mengajukan pertanyaan atau masukan. Ada yang bertanya di kelompok passing bawah? Passing bawah adalah usaha yang dilakukan oleh satu pemain untuk mengopek bola ke teman timnya untuk dimainkan di daerah sendiri. Passing bawah merupakan gerakan untuk mengopek bola ke teman yang dilakukan dengan kedua tangan di kepala dan dipikul dari bawah ke atas. Perkenaan bola di tangan ada di bagian belakang tangan. Hasil bola dari sisi ini adalah
itu tentang passing bawah. Terus ada yang passing atasnya. Untuk passing atasnya ini. Ya. Passing atas bola voli adalah teknik mengumpan yang dilakukan menggunakan jari-jari dua tangan dengan posisi di atas kepala. Duduk. Kembali duduk, kumpul bola, pegang bola masing-masing. Nah, duduk. Boleh rentang kaki. Direntangkan kakinya. Direntangkan kakinya. Ya. Bagaimana perasaan tadi setelah melakukan passing? Belum sempurna atau? Ya. Kalian belum melakukan dengan sempurna. Yang posisi yang siswa yang belum melakukan dengan sempurna atau masih takut dengan bola bisa menggunakan bola voli bola plastik ada dua jenis bola plastik. Terus ada kelompok lagi yang sudah jadi atlet atau sudah terbiasa dengan bola voli, kita menggunakan cuma satu nomor. Perasaan senang atau pilih antara gambar itu tuh, saya senang atau sedih atau susah. Gambar itu ada gambar yang menangis, ada gambar yang senang. Silakan ditempel dari atas juga baik. Dari atas juga baik. Ya. Sudah? Sudah Yari tempel sudah. Senang atau tidak senang. Kepada Yosita. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Jalan yang Bapa dan melakukan observasi terhadap anak-anak di sini yaitu guru PJOK ya. Jadi pada kesempatan ini silakan ibu melakukan observasi dengan dialog Terima kasih Bapak Ibu sudah praktik dan sudah memberikan saya kesempatan. Ini sudah dilakukan observasi. Sekarang saya didampingi oleh tenaga praktik dan bersama-sama guru saya Ibu Francisca Seo selaku guru mata pelajaran PJOK. Jadi ada beberapa hal Ibu yang perlu saya tanyakan setelah melakukan proses pembelajaran. Jadi yang pertama, kira-kira perasaan Ibu selama mengikuti proses pembelajaran? Perasaan saya ketika melakukan pembelajaran kelas 7 itu saya menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Di situ saya merasa senang dan bangga ketika model ini saya terapkan di kelas 7 dengan asesmen awal itu melakukan pemetaan bagi materi yang saya ambil itu pasti. Itu saya katakan ada kelompok yang takut dengan bola voli, terus ada sudah memahami materinya tapi belum bisa melakukan praktek, terus juga sudah memahami dan bisa melakukan praktek. Itu mereka tidak aktif. Kira-kira apakah ada kesulitan atau kendala selama proses pembelajaran? Kendala yang saya alami itu waktu mendampingi siswa yang kesulitan belajar tadi yang takut dengan bola voli, itu kita harus benar-benar mendampingi siswa untuk melakukan passing. Walaupun mereka takut dengan bola voli, kita sediakan alat media pembelajaran lainnya itu seperti bola
saja. Kita tidak hanya berpatok pada itu model. Guru harus kreatif untuk mengembangkan model lain supaya siswa itu terlibat aktif. Luar biasa sekali Bu Siska. Jadi bukan hanya satu metode saja yang diterapkan, tapi harus bervariasi sehingga bisa membangkitkan minat atau semangat anak dalam belajar. Oke, sekarang untuk Ibu Siska, jadi kita ada kursus yang kemarin, Ibu Siska merasa puas dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiskusi itu saya bagus dan saya sangat puas menerapkan karena kita dihadapkan dengan siswa yang mempunyai gaya belajarnya yang berbeda. Di situ guru harus kreatif memberikan pelayanan pembelajaran semaksimal mungkin agar materi yang kita berikan itu siswa benar-benar memahami. Jadi, terima kasih Bu Siska. Jadi kira-kira sebelum pembelajaran kemarin apa saja yang dipersiapkan sebelum proses pembelajaran itu? Hal-hal yang saya pelajari itu yang pertama itu materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kita capai itu dengan media dan sarana, terus alat ukur. Alat ukur ini ada metode penilaian berupa keterampilan, pengetahuan dan sikap itu yang kita harus disiapkan sejak awal. Itu yang awalnya tadi dengan melakukan diagnostik awal. Jadi hal-hal yang sudah disiapkan Ibu itu sangat luar biasa. Kira-kira dari hal itu apa yang perlu Ibu tingkatkan ke depan? Yang perlu saya tingkatkan ke depan yaitu saya harus berkembang lagi, belajar lagi tentang berbagai metode pembelajaran. Kita tidak berpatok hanya pada berdiferensiasi. Ada banyak metode pembelajaran yang harus guru belajar, guru cermati supaya bisa menerapkan karena semua peserta didik ini mempunyai kebutuhan belajar itu berbeda. Jadi guru harus kreatif untuk mempelajari berbagai metode sehingga kita bisa menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Jadi rencana tindak lanjutnya kira-kira kapan ketika Ibu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Rencana tindak lanjut ini saya akan melaksanakan di hari Senin kelas 7 ini ada waktu kegiatan pembelajaran. Di situ saya akan menerapkan metode pembelajaran lagi yang lebih bervariasi dan lebih membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa lebih kreatif, lebih aktif. Kemarin yang pasti sudah bagus karena semua siswa